Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah Xiaoyan membuka gulungan itu, tempat yang muncul di depannya adalah dunia petir. Dunia petir yang tak terbayangkan datang menghantam dari langit kosong seperti air terjun. Mereka membawa ledakan yang menggetarkan jiwa bersama dengan kekuatan surga yang kaya. Kekuatan spiritual Xiaoyan baru saja muncul di dunia petir ini ketika banyak petir yang miring tampaknya telah merasakannya. Xiaoyan merajut alisnya sedikit ketika dia melihat petir yang ditembakkan ke segala arah. Dia tahu bahwa ini bukanlah sambaran petir asli, melainkan benda-benda yang diciptakan dari kekuatan spiritual yang tertinggal di dalam gulungan itu. Dengan ketukan jarinya di langit yang kosong, kekuatan spiritual yang kuat terwujud di mana jarinya menekan, meletus dengan cara yang tak henti-hentinya. Jumlah petir yang tak terhitung jumlahnya yang datang bergegas segera hancur kemanapun kekuatan spiritual itu bergerak. Petir berubah menjadi titik cahaya berwarna perak yang meresap ke langit sebelum perlahan berubah menjadi tiada. Xiaoyan mematahkan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam gulungan dengan jarinya sebelum dia perlahan melihat pemandangannya. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan warna perak yang mencolok. Di bawah adalah danau perak yang sangat besar. Petir berenang di seluruh danau seperti ular perak membuatnya tampak seperti kolam listrik. Tidak ada yang lain di tempat ini selain kolam listrik itu di bawah. Itu juga tidak memiliki informasi apapun yang terkait dengan apa yang disebut tubuh ilusi 3000 petir. Xiaoyan mengamati ruang itu 1 inci pada waktu sebelum akhirnya berhenti di kolam petir itu di bawah. Setelah merenung sejenak, dia sekali lagi menekan dengan lembut ke dalam kolam petir. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat melonjak dan akhirnya masuk ke dalam kolam petir itu. Cahaya petir yang bertahan di atas dengan cepat tersebar. Menyusul hamburan cahaya petir, danau itu secara bertahap menjadi sejernih cermin. Xiaoyan terfokus pada kolam petir yang telah menjadi jernih itu. Sesaat kemudian, sedikit riak perlahan muncul di permukaannya. Banyak kata terbentuk dari cahaya petir dimanapun riak itu mencapai. Xiaoyan berdiri tinggi di udara dan melihat ke bawah. Dia secara kebetulan bisa dengan jelas membaca kata-kata yang terbuat dari petir itu. Keterkejutan melonjak ke matanya. Dia memfokuskan pikirannya saat matanya dengan hati-hati melihat kata-kata itu, mengingatnya dengan kuat dalam pikirannya. Tidak banyak kata yang terbentuk dari pancaran petir yang di permukaan danau. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, Xiaoyan telah mengingatnya. Namun ketika Xiaoyan mulai mengatur dan mempraktikkannya di dalam hatinya, dia akhirnya merajut alisnya dengan erat sekali lagi. Menurut tebakannya, informasi itu memang terkait dengan metode berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Namun urutannya benar-benar kacau. Seseorang tidak bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun dari membacanya saja. Chen Yun memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam pavilion petir angin. Dia seharusnya tidak memiliki teknik do palsu. Tetapi mengapa saya tidak dapat melihat metode pelatihan apapun untuk ini? Terlebih lagi, jika saya melihatnya dengan cermat, saya sepertinya merasa ada banyak hal yang hilang. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan merenung sejenak. Namun pada saat Xiaoyan membuka matanya lagi, keraguan dalam hatinya sudah menghilang. Setelah sekian lama belajar, dia memang menemukan beberapa masalah. Ini memang metode pelatihan untuk tubuh 3000 ilusi petir. Namun itu belum lengkap. Itu hanyalah sebagian dari keseluruhan. Gerakan 3000 petir telah dibagi menjadi beberapa bagian. Chen Yun ini hanya memiliki satu dari mereka. Betapa disesalkan. Xiaoyan menghela nafas dengan agak muram, namun dia merasa itu normal setelah memikirkannya. Menjadi harta paling berharga di pavilion petir angin, bagaimana mungkin tubuh 3000 petir ilusi ditempatkan di tangan seseorang tetua? Menempatkannya secara terpisah adalah metode teraman. Saya ingin tahu di mana sisa gulungan ini. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan mengumpulkan semuanya. Jika saya berhasil menguasai tubuh 3000 ilusi petir ini, itu pasti akan sangat membantuku di masa depan.
Xiaoyan menghela nafas dengan lembut. Dia sekali lagi melirik dunia petir ini dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi pucat dan menghilang sesaat kemudian. Setelah Xiaoyan sadar, dia perlahan membuka matanya di dalam gua. Dia melihat gulungan berwarna perak cerah di tangannya dan tanpa sadar tertawa. Tidak mudah untuk mendapatkan teknik Do tingkat tinggi di kelas D. Namun untungnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya dia telah memperoleh sebagian dari metode untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Menurut tebakannya, bagian yang tersisa harusnya berada di tangan sesepuh lainnya dari pavilion petir angin. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia mungkin bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya. Setelah tertawa pelan, Xiaoyan menyimpan gulungan berwarna perak itu ke cincin laut tenangnya. Setelah itu dia mengalihkan pikirannya dari itu. Saat ini yang paling penting adalah melepaskan apa yang disebut dari segel petir darah di tubuhnya itu. Kalau tidak, itu akan benar-benar seperti yang dikatakan Chen Yun. Dimanapun Xiaoyan berada, maka dia akan ditemukan dengan mengandalkan segel itu. Xiaoyan mengembuskan nafas dengan lembut dan dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan mulai memindai setiap inci darinya. Namun Xiaoyan tercengang saat mengetahui bahwa tidak ada yang tidak biasa di dalam tubuhnya setelah pemindaian selesai. Tidak ada sedikit pun jejak dari segel petir darah. Tidak mungkin itu tidak ada. Saya secara pribadi melihat itu masuk ke dalam tubuhku. Xiaoyan bergumam, sebuah pikiran segera terlintas di dalam benaknya. Api surgawi mengikuti nadinya dan perlahan beredar. Akhirnya meletus dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Api membakar dengan ganas di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, Xiaoyan akhirnya merasakan perasaan yang tidak biasa. Sedang dikirim, pikirannya bergerak dan muncul di tempat di mana perasaan yang tidak biasa itu berasal. Tempat di mana perasaan tidak biasa itu berasal adalah tempat yang terisolasi. Namun itu masih ditemukan dengan pencarian lengkap yang dilakukan oleh api surgawi. Pada saat ini, ada jejak kecil berwarna perak merah tua di pembuluh darah itu. Cahaya lemah samar-samar berkedip di sana, seperti nyala api. Memang menyembunyikan dirinya sangat dalam. Jika bukan karena kekuatan api surgawi, sepertinya saya akan kesulitan untuk menemukannya. Xiaoyan melihat segel berwarna perak merah itu dan tertawa terbahak-bahak. Dia bisa merasakan jejak segel ini mengandung energi aneh. Xiaoyan tidak terbiasa dengan jenis energi ini. Ketika dia berlatih gerakan 3000 petir pada saat itu, dia juga telah menyerap seutas kekuatan petir angin dari angin dan guntur. Jenis energi ini sedikit lebih kuat dari teknik Do biasa. Jika orang biasa ditanam dengan segel seperti itu, wajar jika dia tidak berani melepasnya dengan paksa karena kekuatan petir angin akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam tubuh seseorang jika itu meledak. Namun untungnya, meskipun kekuatan petir angin merepotkan, kekuatan api surgawi bahkan lebih merepotkan dan aneh. Sekelompok api hijau giok dengan cepat menyebar saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Setelah itu membungkus segel dan vena di dalam tubuhnya. Dengan suhu yang sangat tinggi segera meresap ke tempat itu, di mana ada segelnya. Karena api surgawi telah sepenuhnya dimurnikan oleh Xiaoyan, suhu tinggi semacam ini tidak akan membahayakan tubuhnya, dan itu akan menyebabkan pembuluh darahnya merasakan perasaan nyaman yang hangat. Di sisi lain, segel petir darah itu menjadi sedikit lebih terdistorsi di bawah suhu tinggi. Benang energi berwarna darah berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan saat suhu tinggi itu menembusnya. Segel darah petir ini memang memiliki keanehan. Bahkan api surgawi membutuhkan banyak waktu untuk menghapusnya. Namun ini karena kekuatanku sedikit lemah. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Mungkin aku juga harus mengonsumsi pil huang yang perkasa. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Ia mempelajari segel petir darah karena secara bertahap berubah pucat dalam api surgawi. Pil huang perkasa adalah pil obat tingkat tinggi yang efektif untuk ahli Do Huang. Seorang ahli Do Huang akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang jika dia mengonsumsi pil itu. Namun seseorang hanya dapat mengonsumsi pil obat itu tersebut hanya sekali. Setelah itu efeknya akan hilang. Untungnya Xiaoyan tidak pernah mengonsumsinya sebelumnya. Namun situasi saat ini adalah salah satu di mana dia mungkin harus mengandalkan hal ini. Setelah aku melepaskan segel petir darah ini, aku akan mencari tempat lain yang aman untuk mengonsumsi pil obat dan meningkatkan kekuatanku dalam upaya untuk dengan cepat menerobos ke kelas Douzong. Kekuatan Do Huang masih jauh dari cukup untuk menjelajahi dataran tengah. Xiaoyan mengambil keputusan dan buru-buru memusatkan perhatiannya.
Perbaikan ini berlanjut selama sekitar 2 jam, sebelum segel petir darah berubah menjadi sekelompok kabut berwarna darah yang akhirnya menguap menjadi ketiadaan di bawah nyala api surgawi. Xiaoyan perlahan membuka matanya saat segel petir darah benar-benar menghilang. Dia menghela nafas lega, sepertinya telah melepaskan beban berat saat dia berkata, "Aku akhirnya menyelesaikan ini. Sekarang saatnya bagiku untuk pergi." Xiaoyan berdiri dari tanah dan merapikan dirinya. Setelah itu dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya dan berjalan cepat ke pintu masuk gua. Tepat saat dia akan membuka pintu batu besar pintu masuk gua, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari luar. Getaran hebat menyebabkan bagian dalam gua menjadi goyah. "Xiaoyan, keluar!" Tepat ketika Xiaoyan terpana oleh perubahan tak terduga itu, raungan marah bergema di pegunungan seperti guntur. "Chen Yun, dia benar-benar mengejarku ke tempat ini." Ekspresi Xiaoyan menjadi jelek saat mendengar raungan dari luar itu. Tidak disangka orang tua itu sangat membencinya. Dia benar-benar mengikutinya dalam waktu sesingkat itu. Karena Chen Yun berani mengejar, sepertinya Hong Tianxiao juga telah tiba. Jika Xiaoyan tidak menggunakan keterampilan sejati saat menghadapi dua elit Douzong, kemungkinan masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi kejam juga muncul di matanya. Kedua orang tua ini menekannya. Seperti kata pepatah, kelinci juga akan menggigit seseorang dalam kecemasannya, apalagi Xiaoyan yang merupakan serigala ganas dengan gigi tajam. "Hahaha, anak kecil, sungguh tak terduga bahwa diriku ini telah menemukanmu dalam suasana yang menyedihkan ketika aku bangun. Benar-benar berkah bagiku." Ketika Xiaoyan berencana untuk mengeluarkan seluruh isi hatinya, tawa menggoda orang tua tiba-tiba terdengar di dalam hatinya tanpa peringatan sebelumnya. "Pak Tua Hiao?" Xiaoyan berseru saat mendengar tawa yang akrab itu. Dan sukacita yang sulit disembunyikan melonjak ke dalam mata Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.